seger gitu ya. Berasa mangganya. Pasti dong. Karena ada mangganya ya. Tapi jadi agak sedikit ada asin-asinnya juga, ada manis-manis. Tapi ini penasaran deh kalau makan gini kebanyakan, ini bahaya nggak ya? Apalagi ini kesehatan tuh gitu. banyak banget nih kalau kita lihat gulanya ya. Udah manis dikasih gula lagi. Takutnya kita... Diabetes kan tuh? Nah itu dia, untuk tahu lebih lanjutnya lagi langsung saja kita undang Dokter Paulina, spesialis gizi klinis. Hai dokter. Halo, Dok. Apa kabar? Dokter mau yang mana? Siang, Dok. Silakan mau berapa kilo? Ayo. Dari tadi sudah banyak ya. Iya, dokter sendiri suka makan manisan nggak? Suka. Yang mana biasanya kalau dari sini? Kayaknya yang ini ya. Ada pedes-pedesnya. Boleh dicobain nih, Dok. Ini ada Ini. pedes-pedesnya. Boleh Ya. dicobain, Dok. Ini bikinannya apa? Lotus Sheila tadi. Kayaknya ini mengajak makan biar mengurangi rasa bersalah ya. Nah, kalau ini asinan, ya berarti ya, Dok? Iya, asinan. Sebenarnya bersama ya. Iya ya. Iya. Gimana, Dok? Enak, Dok? Enak. Enak, Dok. Manisnya enak, pedesnya udah. Nah, itu dia nih. Pengen Kita nambah. mau tanya tuh, Ya. Dok. Ini sebenarnya konsumsi manisan buah bisa membantu mengatasi gangguan tidur. Itu bener nggak tuh, fakta atau mitos tuh, Dok? Mitos. Mitos. Kenapa tuh, Dok? Jadi gini, kalau kita bicara manisan buah, kita kan nggak ngeliat buahnya yang apa ya, cuman gulanya aja, ya kan? Jadi manisan buah ini tinggi kadar gula. Ternyata kalau kita mengasup banyak gula, itu malah memberikan rangsangan terhadap otak kita untuk melepaskan dopamin. Apa tuh Nah, dopamin tuh, Dok? Akibatnya itu hormon yang dilepaskan oleh otak. Akibatnya apa? Kita akan merasakan malah termotivasi, kita merasa gembira. Nah, jadinya malah nggak tidur. Oh, itu yang malah orang bilang semangat. Orang-orang bilang dengan sugar rush itu Iya, benar sih, Dok. iya. Jadi kita malah merasa semangat. Nah, selain itu juga ternyata gula itu menghambat. Jadi tadi kan merangsang dikeluarkan dopamin, tapi dia juga menghambat dikeluarkannya ada yang sebenarnya hormon untuk mengatur waktu tidur kita. Nah, itu malah dihambat. Jadi kita tambahkan tidak bisa tidur. Oh gitu. Iya. Berarti Jadi kalau tuh, misalnya makan tuh harus pagi-pagi gitu ya, Dok ya? Nah, Atau siang ya, dikatakan paling lambat ya jam 5 sore begitu. Nah ini ada mitos atau fakta Ya. berikutnya nih, Dok. Ya. Katanya masyarakat bilang kalau misalnya manisan buah itu kaya akan serat dan juga vitamin C. Karena ini dari buah, Dok. Mitos Ya. atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos. Sayangnya mitos ya. Kenapa nih, Dok? Karena gini, memang kayak yang kita lihat ini kan dasarnya adalah buah. Harusnya kan sumber serat, sumber vitamin C, tetapi karena prosesnya seperti pemanasan, itu kan jadi merusak ya. Terus juga perendaman ini kan direndam dengan air gitu ya lama. Berarti vitamin yang larut air akan hilang, vitamin C, vitamin B kompleks, gitu. Dan Jadi ini apalagi nggak ada gunanya ya, Dok? Iya, Dok. Dan Cuman apalagi- buat ini aja ya. cuman buat rasa-rasa Memberikan aja Rasa, gitu ya. memberikan apa ya, rasa Memberikan, nah kalau kita makan gula kan memberikan rasa happy, happy ya, senang gitu. Oke. Jadi memang lebih bagus sebenarnya Ya. kalau kita mau mengkonsumsi agak banyak, Ya. ya buah yang Buah segar yang ya. benar gitu ya. Jangan dibuat manisan begitu ya, Iya. Dok. Ya, oke. Nah, ini berikutnya nih, Dok, Ya. ya. Ini yang beredar di masyarakat Jawa, ini manisan buah kering. Ya. Ini katanya lebih bergizi daripada manisan buah yang basah, Dok. Oh. Nih yang kayak gini-gini ini kering kan, Dok? Itu lebih bergizi Ya. daripada yang basah ini ya. Iya, betul. Fakta atau mitos tuh, Dok? Mitos lagi. Mitos lagi. Kenapa, Dok? Kenapa Karena tuh, Dok? sama sebenarnya kan pemrosesannya sama. Jadi hanya pada saat yang untuk yang manisan kering ini ya setelah disaring dia akan mengalami proses mungkin dijemur atau dengan oven ya. Tetapi untuk penambahan gulanya sama. Kan menggunakan banyak gula dan ternyata dengan menggunakan banyak gula itu bisa merusak kandungan antioksidan yang ada di dalam buah. Antioksidannya hilang. Itu hilang sama sekali atau gimana, Dok? Mungkin masih ada sisa-sisa sedikit. Masih harap ya? Itu Kayaknya masih harap ya? ngaruh. Iya, jadi sebenarnya ya kalau kita bilang ya tetap nggak bisa diharapkan lah ya. Jadi nggak ada harapan. Jadi jangan di PHP Tidak ada ya harapan, iya. sama Karena asinan, buah tuh mungkin manisan. emang harus langsung abis dipotong langsung dimakan ya, Dok ya? Iya, Jadi nggak lebih Berapa bagusnya ada jam itu. proses-proses Ya udah. seperti ini kan, berarti ini kan Iya. diproses ya, Dok ya? Iya, Jadi manfaatnya sangat sedikit. iya. Ya. Oke, mitos atau fakta berikutnya nih, Dok. Ya.
katanya penggunaan kapur sirih dalam pembuatan manisan bisa menyebabkan sariawan hingga kanker lidah nih dok. Mitos atau fakta? Nah ini fakta. Fakta. Ada faktanya. Ya, ada mitosnya. Boleh kok dok, apa-apa dok antara itu dok. Boleh. Jadi maksudnya gini, kalau penggunaan kapur sirih itu memang kalau kita berlebihan ternyata dia juga bisa mengiritasi mukosa mulut. Nah itu juga yang bisa diduga menyebabkan sariawan. Nah kalau dari jurnal atau literaturnya dikatakan terutama yang sudah terbukti untuk kanker itu kalau kapur sirih tadi ketemu sama pinang. Nah itu jadi bukan pada manisan sih sebenarnya. Jadi cocok kapur sirih sama pinang. Nah itu bahaya. Kecuali mungkin pinangnya Itu bahaya. dibuat manisan gitu ya dok ya. Nah ini dok, kita masih ngebahas manisan ini banyak sekali nih ya. Yang bertanya-tanya nih katanya dok, ini sering konsumsi manisan buah itu bisa menyebabkan diabetes dok. Fakta atau mitos? Itu fakta, tapi sebenarnya ceritanya tuh agak panjang. Oke. Jadi Gak apa-apa. kita dengerin. Oke. Jadi gini, kalau kita makan manisan, tadi kan dibilang sering gitu, berarti kan jumlahnya banyak. Iya. Nah, berarti asupan gula kita juga menjadi berlebih kan. Iya, betul. Padahal kita untuk asupan gula itu sehari cuman bisa 4 sendok makan rata. Jadi ternyata kita bisa untuk mengkonsumsi manisan itu satu porsinya dikatakan 21 gram. Nah, kita bisa sampai dua porsi. Dua Dua porsi. porsi itu semana tuh dok? Kalau misalnya ini berarti Tunjukin. 4 ya. Empat tuh, 2, 3, 4. buah ini. Iya. 4 buah kedondong ini ya. Nah itu. Dalam sehari itu. Iya, karena 21 gram itu mengandung gula itu hampir 13. Jadi setengahnya itu sudah gula. Iya, betul. Nah, kan tadi kita jatahnya cuma 50 gram sehari. Iya. Ya, apalagi kita juga makan Nah, nasi kan Ih, dok. tambah Iya. lagi itu udah Kue. luar biasa. Kue Berarti lagi. apa? Teh? Teh, iya betul. Kopi, Dalam kemasan itu kopi dok. macam-macam ya. Nah itu, Itu, jadi dok. berlebihan ya. Bukan lagi dok. Ini begini nih perutnya dok. Nah itu tadi kan kalau kita bicara iya, dengan iya. kalori, lingkar pinggang ya nggak? Bener. Oke dok, ini masih ada mitos atau fakta berikutnya dok. Kata masyarakat, gigi itu bisa rusak akibat konsumsi manisan buah. Mitos Iya. atau fakta dok? Fakta. Fakta Iya. tuh. Makanya tadi pada anak-anak Ya. jangan kita mengajarkan supaya gampang, udah deh manisan aja gitu ya. Terutama manisan yang ini yang kering gitu kan airnya diambil, dikeringkan, itu menjadi lebih lengket. Nah, jadi mudah menempel di gigi kan, sehingga suasana di dalam mulut itu dengan adanya gula Ya. menjadi lebih asam. Nah, itu mempermudah untuk terbentuknya karies atau bolong gitu kan. Iya. Iya. Wah. Jadi harus langsung sikat gigi nih Nah, ya dok ya? sikat Harus itu, gigi, sikat gigi. terus minum air putih, kumur. Itu siasatnya kalau memang kita nggak tahan banget mau tetap pengen makan Iya. manisan ini. Nah ini berikutnya lagi dok, ini Iya. ada yang tanya lagi dok lewat Twitter, lewat Instagram saya dok. Ini katanya kalau makan manisan itu bikin haus, fakta Iya. atau mitos tuh, apa dehidrasi gitu Iya. dok? Nah, itu fakta atau mitos? sebenarnya mitos. Kalau dikatakan dehidrasi mitos. Ya, kalau rasa haus sih iya. Karena kan apa? Begitu kita makan manisan ya, terutama kok langsung banyak ya, berarti kan asupan gula kembali banyak. Nah, dia menarik air tuh. Nah, sehingga ada sinyal ya ke otak bahwa ini kita kekurangan air gitu, sehingga kita menimbulkan rasa haus. Ya, tapi nggak dehidrasi ya dok? Nggak sampai Cuma pengen dehidrasi. minum aja gitu kan, karena kan Iya. seret juga minum makan begini ya dok. Tapi masalahnya sering begitu makan manisan haus malah minumnya carinya yang manis lagi. Manis lagi. juga. Iya. Iya, setuju dok. Nah dok, ini balik lagi ke manisan nih dok. Mungkin ada tips-tips nih dok supaya kita bisa bijak mengkonsumsi manisan. Dan juga tolong diingatkan juga nih dok, efek samping kepada masyarakat. Baik, jadi untuk mengkonsumsi manisan boleh, tetapi kita harus ingat jumlahnya atau porsi setiap kali kita makan manisan. Lalu yang kedua, kalau kita ada rasa haus, tetap mengkonsumsinya ya air putih gitu ya. Teh boleh dok? Teh pahit gitu dok? Teh pahit. Teh pahit boleh. Boleh ya. Boleh. Gula dikit ya? Kasihan Gula. ya, dia soalnya memelas banget. Suka Boleh banget deh. sama teh soalnya dok. Iya, jangan, kita harus mengurangi itu lagi gula Oke, ya pada ya, saat minum siap, ya. baik. Begitu terus efek sampingnya apa? Kalau berlebihan tentu kalori menjadi bertambah, kita harus mencegah terjadinya obesitas, terutama kalau lingkar perut yang bertambah kan, nah menimbulkan risiko langsung terjadinya ditutup. penyakit metabolik tadi ya. Oke, boleh loh dikancing.
Udah nggak bisa dikancing, Dok. Terima kasih Iya, banyak, itu. Dok. Makasih, Oke. Dok. Jadi Sama. masih boleh ya makan manisan. Tapi ingat ya, porsinya jangan kebanyakan. Iya. Tapi nanti jadi gini loh, Dok. Nggak mau kan? Oke, baik. Oke. Berikutnya kita akan bahas apa, Dokter Sila? Berikutnya nih kita ada topik lagi yang gak kalah menarik dan pasti semua orang pernah nih ngalaminnya, yaitu salah bantal. Kok bantal disalahin? Nah, sebenarnya salah bantal apa salah kita? Ya, itu Penasaran kan? Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo hidup sehat.